Halo guys, saat ini saya akan bercerita tentang peristiwa yang baru terjadi tadi malam, jadi masih hangat-hangatnya. Dan sebisa mungkin saya hanya akan memakai bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Inggris saya takut dibully, karena bahasa Inggris saya itu medok dan belepotan. Ini adalah salah satu kisah dari jutaan kisah tragis di Amerika yang terjadi sehari-hari. Saya tidak mengambil video dari peristiwa tadi malam karena saya takut menyinggung perasaan orang, perasaan tetangga saya, kalau suatu saat nanti dia melihat video ini. Menurut aku sih sebenarnya dia seorang lelaki yang baik karena dia suka membantuku. Dia pernah mengantar aku untuk beli bensin juga, karena di Amerika saya nggak bisa beli bensin sendiri dan saya tidak pernah mencobanya untuk beli bensin sendiri. Di sini kalau beli bensin kamu harus nuangnya sendiri dari pom bensinnya ke mobil kamu. Jadi tidak ada orang yang melayani untuk itu. Ceritanya adalah tadi malam sekitar pukul 10 malam waktu California, saya saat itu lagi teleponan sama kakak saya di Indonesia, dan saya mendengar teriakan-teriakan dari luar rumah yang begitu kencangnya. Jadi saya tutup telepon dengan kakak saya dan saya ikutan lari keluar bersama suami dan salah satu anak kos saya yang sebenarnya adalah adiknya. Dan waktu aku keluar, saya hanya bisa melihatnya dari seberang jalan rumahku karena banyak polisi di sana dan dia sudah telungkup menghadap tanah sambil teriak-teriak, I cannot breathe, seperti George Floyd yang kisahnya sangat mendunia sekarang. Jadi setelah pertengkaran yang panjang dengan polisi, akhirnya mereka membawanya ke penjara. Jadi dia belum pulang sampai sekarang. Aku nggak tahu apa yang mereka selalu ributkan, tapi itu hanya selalu datang aja, tiba-tiba ribut gitu aja. Polisi yang datang tadi malam itu sekitar 5 mobilan. Saya rasa ada 5 mobilan, mungkin lebih ya. Dan juga ada satu mobil pemadam kebakaran. Jadi di sini tuh orang kalau punya masalah semua serba masalah, mereka selalu memanggil 911. Jadi 911 itu ibaratnya mungkin seperti orang tua pelindung kali ya bagi warga Amerika. Dan kalau kamu panggil 911 itu di sini, tidak nyampai 5 menit mereka sudah akan berada di depan pintu. Mereka itu sangat cepat sekali, guys. Dan yang manggil polisi itu ternyata adalah adiknya sendiri, karena waktu itu dia lagi jalan-jalan sama kucingnya. Terus dia mendengar ada ribut-ribut di rumahnya, ternyata itu kakaknya lagi berdebat atau mungkin cekcok sama ayahnya. Jadi dia pinjam telepon temannya untuk nelpon 911. Setelah itu dia pulang ke rumahku, tempat di mana dia ngekos. Dan kalau ada salah satu yang di penjara,
itu juga sudah biasa, nggak sedih atau gimana gitu kelihatannya. Karena kalau kumpul mereka pasti ribut, guys. Keluarga di sini itu saling melaporkan polisi. Antara kakak, adik, ayah, anak itu biasa. Salah satu polisinya juga sempat datang ke rumah untuk nanyain adiknya tentang peristiwa yang terjadi, apa penyebabnya. Semoga dia segera keluar dari penjara dan menjadi anak yang baik, nggak perlu cekcok lagi dengan ayah sama saudaranya. Dan kalau sudah begitu mereka akan panggil 911. Kenapa mereka sampai panggil 911? Itu karena pertengkaran. Di sana itu keluarganya tidak harmonis, jadi mereka sering adu mulut kayak gitu deh, sering rame-rame kayak gitu. Selama di sini sering sekali saya mendengar mereka ribut, dan orang tuanya itu ada bapak-bapak tua yang tinggal di rumah itu umurnya hampir 90 tahunan. Begitulah guys ceritanya. Saya mau ambil video tadi malam, tapi maaf saya tidak ambil karena saya nggak mau menyinggung perasaannya kalau nanti saya upload di YouTube dan dia nonton, karena dia punya channel saya, tahu channel saya lah, dia punya. Jadi antar saudara itu mereka kayaknya saling membenci, tidak suka satu sama lain. Jadi kalau yang satu nggak kelihatan gitu senang,